Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham INCO, Vale Indonesia. INCO, Enco. Ya, ini request dari bos kita, Bos Ruslan Abdul Ghani. Oke, thank you bos atas requestnya. Dan teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa request seperti Bos Ruslan Abdul Ghani. Tulis saja di kolom komentar kode saham apa yang bisa kita valuasi. Nah, ini dia PT Vale Indonesia. Ini tentang perusahaan pertambangan nikel ya. Nikel laterite untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam mate. Oke. Jadi ini perusahaan nikel. Nikel yang kami hasilkan diekspor seluruhnya kepada Sumitomo Metal Mining Co. Ltd Jepang dalam kontrak khusus jangka panjang yang dijalin kedua perusahaan tersebut. Beroperasi dalam naungan kontrak karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 2025. Wow, sampai 2025 dengan luas konsesi seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Oke, ini basisnya di Sulawesi. Oke, publik punya 21,18%. Kecil ya. Oke, ini kita lihat grafik 5 tahunannya ya. Grafiknya ini bagus juga sih. Dia grafik naik ke atas ya. Tahun 2020 ya ini pandemi. Ya ini 2021 dia sempat naik. Ini lagi naik lagi. Terus turun sekarang mau merangkak naik ya. Lagi merangkak naik. Dia kenaikannya sampai 123,33% dari 5 tahun yang lalu. Wow. Dari segini nih ke sini. Ini perusahaan sehat nih. Ini perusahaan sehat. Grafik-grafik yang seperti ini berarti menunjukkan perusahaan sehat ya. Berarti banyak investor yang minat ke sini. Oke, kita lihat Excel kita buka INCO ya, INCO. Ini market cap-nya ini tebel juga ya. 60 triliun. PER-nya dan PBV-nya udah tinggi. Udah besar karena ini ya berarti udah banyak orang yang masuk ke sini sih ke INCO. Coba kita lihat ya. Ini 17 kali 1,90. Udah di atas 25 ya. Artinya apa, udah banyak orang nih yang masukin, eee, ya udah investasi sih, udah masukin uangnya ke ini, ke perusahaan INCO. ROE-nya 10,94. Oh iya, perlu saya highlight berarti kalau banyak orang yang masukin ke perusahaan INCO, kemungkinan besar adalah ini perusahaan bagus. Ya, ini perusahaan bagus. Oke, ya jadi nggak selamanya per kali PBV terus dapat hasil yang di atas 25 itu jelek, nggak selamanya guys. Justru yang kayak gini-gini ini, nah ini menandakan bahwa perusahaannya ini banyak diminati gitu. Oke, ya ini ROE-nya ya 10,94%, ROA-nya 9,63%, net profit margin-nya 8,19 ya di rata-rata 5 tahunnya terakhir. Ini cukup bagus. Dividennya Rp48 per lembar dengan payout ratio 41,66 cukup besar juga ya. Kalau kita lihat tadi publiknya cuman berapa 20-an persen. Ini payout rasionya besar juga 41,66. Free cash flow per share-nya di angka Rp234 per lembar, hampir 235 ya. Ya. Dia bagi dividen kayaknya setahun sekali sih ini. Setahun sekali dia bagi dividen. Dividen terakhirnya soalnya itu juga angkanya sama. Nih kita lihat ke key stats, ini kita buka di Stockbit ya. Nah, dividen trailing 12 month-nya lihat 48,28 juga sama. Jadi ini ya bagi dividen ini setahun sekali. Oke, kita buka lagi. Ini pertumbuhan labanya yang ini ya, yang gokil ya. Dari tahun 2018 ke 2022 dia naik. Dia punya pertumbuhan naik. Cuman ya gini ya, di 2019 dia sempat down. Kemudian naik lagi, stagnan, kemudian naik lagi. Jadi ini pertumbuhan laba yang sehat ya, yang seperti ini naik.
Bahkan di tahun 2022 kalau kita bandingkan ke 2021 itu naiknya 2 kali lipat ya, hampir. Hampir 2 kali lipat atau udah 2 kali lipat sih ini. Dari tahun 2018 ke 2022 naiknya 5 kali lipat bahkan, 4 kali ya hampir 5 kali lipat. Oke, itu sekilas ya fundamentalnya. Nah ini kita mulai valuasinya ya. Oke, harga hari ini, ya hari ini nggak aktif bergerak ya, tanggal 15 hari Sabtu. Nah harganya 432, oke, ya kan 432. Loh kok 432? Sorry guys. Ini belum saya update ini masih yang kemarin. Oke, harganya 6.700 ya, 6.700. Ini salah sih BVPS-nya, untung kita ini sadar. Oke, BVPS-nya di angka 3.452,14. Ini kita copy, ya EPS-nya 377,55 ya, 377,55 kita copy. Nah, ini ya. So, apakah valuasinya bagaimana? Ini kayaknya udah mahal sih ini. BVPS-nya 2 kali lipat. Kayaknya nggak tahu nih kalau secara historis, yap udah overprice ya. Sudah over value ya. Sudah banyak orang yang masukin uangnya ke INCO ini ya. Ya ibarat kata kita udah ketinggalan kereta sih. Ini coba kita lihat ya, ini 2,06, rata-rata di angka 1 sempat di bawah 1 PBV-nya. Ya dia di bawah 1 ketika ini ya, ketika dia lagi minus. Udah banyak orang yang keluar dari Inco ini waktu ketika 1 ya. Tapi kemudian ketika dia ini lagi, pair-nya mulai pulih lagi, langsung banyak yang masuk loh. Ini tahun 2020 panic selling sih ini. Kenapa bisa ini ya, PBV-nya 0,67, 0,98. Kemudian sekarang udah 1,64 ya. Kita udah ketinggalan kereta. Bos Ruslan Abdul Ghani. Ya, ini kalau valuasi secara ini ya, valuasi historikalnya ya. PR-nya kita nggak bisa ini, nggak bisa dapat kenapa? Karena dia sempat minus. Dia sempat minus di tahun 2018 belum jauh nih. 2018, 2017, kemudian 2016 ya belum jauh dia sempat minus ya. Dia sempat minus. Jadi kita nggak bisa ngitung valuasi berdasarkan historical pair-nya ya. Oke, kita mau lihat valuasi di comparison-nya. Oke, ini INCO Vale Indonesia Inco. Kenapa dia reloading lagi? Oke, teman-teman yang mau link Excel-nya, mau download Excel-nya silakan download di link.id/saya766 sama juga ini juga reload. Saya juga jual kaos Warren Buffett, silakan yang boleh minat boleh beli. Ini ada kode-kode sahamnya, silakan. Tinggal klik aja, bisa dibayar Shopify, QRIS dan OVO, bayar kelasnya bayar Rp1.000, Rp2.000 silakan aja. Oke, nah ini ya, berdasarkan comparison-nya ya, kita ke tab comparison, kemudian kita mau lihat ya, current P/E ratio, current price to sales, dan current price to book value-nya. Nah ini INCO ya, ini di industrinya dia unggul ya, INCO unggul, industri dan sektornya sama nih, ini angkanya sama nih, buktinya sama. Jadi perusahaan di industri dan perusahaan di sektornya itu aja, which is bagus. Kalau dia unggul di industrinya, berarti dia unggul di sektornya. Ini ada TKIM, ESSA, TINS. Ya, kalau secara current P/E ratio nggak beda-beda jauh ya, nggak beda-beda jauh dari ininya, dari rata-rata industrinya. Masih di bawah cuman ya nggak begitu beda jauh nih. Price to sales-nya, wow, dia waduh 4,09 ya, dia udah ini nih, ini harus kita kasih highlight merah. Dia udah berapa kali lipatnya? Hampir 3 kali ya? Enggak, 2 kali lebih, 2,5. Waduh, bentar pause. Oke, aku lanjut lagi nih guys, sorry guys. Ada
gangguan. Ya, ya ini ya aduh dia merah guys. 4,09 ya 3 kali lipatnya ya. Ini PBV-nya juga aduh juga sama merah juga walaupun beda tipis-tipis ya. 1,90 beda 0,09 aja. Cuman ya kalau udah merah ya merah gitu. Tapi ya ini sekali lagi ya, ini kan karena dia apa ya, perusahaannya itu sudah banyak orang yang masuk intinya gitu. Jadi gini guys, konsep kenapa harga suatu saham itu kita bisa sebut mahal, kenapa coba? Karena perusahaan itu ya, maksudnya, saham itu udah dimasukin udah dibeli sama banyak investor gitu. Nah, udah dibeli banyak investor. Karena barangnya udah banyak yang beli dan kita pingin barang itu, jadilah apa coba, mahal gitu kan. Kan barang mahal kayak gitu. Barang mahal kan kayak gitu kan. Dia kan laku di pasaran, nggak juga sih. Intinya kalau di saham gitu, siapa yang laku, nah itu jadi mahal. Nah ini juga sama, berdasarkan valuasi, PBV-nya ya. Dia 1,90, ini juga P/E ratio-nya juga 17,41, beda-beda tipis sama di ini ya kan. Nih beda-beda tipis, meskipun ya masih di bawah, tapi lihat nih pesaing-pesaingnya nih. Ada 5,21, ini kita highlight pakai biru ya. Ada 5,21, 9,20, 4,74. PBV-nya TKIM 0,79, jauh banget kan dari 1,81 nih. Kayaknya kalau TKIM menarik nih. Nggak tahu nih TKIM. TKIM itu perusahaan apa ya? Mungkin nikel juga kali. Ya, coba kita ini TKIM. Ya, pabrik kertas Ciwi Kimia. Loh, oh ini tentang ini ya. Ini tuh industri pabrik kertas Ciwi Kimia. Hmm, ini nih INCO ini nikel. Ciwi Kimia ini mungkin karena ini ya. Oh, dia itu berdasarkan kalau kita lihat tadi eh mana sih ininya? Profilnya. Di mana profilnya? Di sini kan. Profile. Nah, profile kita buka profile. Nah, ini barang baku ya. Masuk ke barang baku ya. Nah, kertas juga kan barang baku. Jadi TKIM Ciwi Kimia. Nah, makanya dia sama dengan Ciwi Kimia ya. Oke, itu ya. Ini kok ikut-ikutan sih ininya. Itu ya. Jadi INCO ini ya Bos Ruslan ya kan. Ya, udah banyak investor yang masuk sih. Kayaknya kesimpulannya itu. Tapi kita sebelum mau kesimpulan ya, sebelum untuk kita simpulkan sesuatu, kita lihat sentimen dulu ya kan. Jangan ketinggalan dengan sentimen. Kita mau lihat sentimen pasarnya ya di bagaimana ya. Hmm, oke. Ini INCO kan. Kita back, kita ini dulu. Ya, Adranur. Ini PTBA gimana sih lu? BACA, aduh. INCO 8125. Let's see GHXSTS. Ayo mari kita lihat katanya. Ya positif ya. Eng ing eng Ayazaki 10.000. Oke. 10.000. Oke. Positif ya. Buy now 7.200. Denis 999. 7.200. Ini kayaknya emang sentimennya positif sih nih lihat nih 47 vote. Ini kalau kita vote juga 38. Coba kita vote lagi 429 ya. Banyak ini sih banyak yang setuju ya. INCO bakalan naik. INCO 7.000. Oke, kita input aja ya. Kita input walaupun udah hit tapi kita input aja. Belum hit sih, miss dia. Soalnya dia cuma ngambil 7 hari doang. Ayu nih, moga dikasih rezeki sebelum IHSG keras keras keras. Kenapa kerasnya pakai tulisan seperti ini, Bang? Bang. Ini
Ayuni ini Mbak ya. "Assalamualaikum, kalian kangen aku nggak? Ih, nggak mau, nggak suka, gelai." Astaga. Wih, follower-nya 338 loh. Postingannya 6.475, gokil. Padahal bio-nya gini, ini female kan, "Assalamualaikum, kalian kangen aku nggak? Assalamualaikum, kalian kangen aku nggak? Ih, nggak mau, nggak suka, gelai." Gokil. Rindu rindu, NCO 7.000, oke. Nah, ini tadi kita udah input kan? Oh belum ya, 8.000. Dia masukin 8.000 nih si si Ayuni nih, Mbak Ayuni kegenitan. Nichiasen, apa nih? Saatnya spekulasi serok di 6.200 ke bawah. 6.200. Dia mau serok 6.200. 6.200 berarti negatif ya. Lah, gimana ceritanya? Ini 7.000. Oh, berarti waktu tanggal 30 Septemberan, di akhir September kayaknya harganya 6.200-an ya. Oh iya tuh. Ini 29 September initial price-nya 6.250. Dan sekarang dia pasang bullish prediction DR Malik 6.450. 6.450 jadi bearish dong. Oke, ini berarti udah nggak relevan lagi ya. Udah nggak relevan lagi. Ciri-ciri nggak relevan lagi kalau misalnya dia bullish tapi harga prediksinya itu di bawah harga saat ini. Jadi kita stop aja sampai di sini ya di 8. Soalnya kalau kita scroll lagi ke bawah nggak, ya memang masih ada sih ini 7.950. Ya kemungkinan kalau kita isi pun ini positif-positif semua sih. Positif semua nih. INDY, INCO 8.000 tuh. Ya kan? Kemungkinan besar positif semua. Ini saham yang apa ya? Ibaratnya itu kayak bunga gitu ya. Bunga penarik. Oh, positif semua coy. Gokil INCO, gokil. Itulah tadi kan aku bahas kan. Tadi kan aku udah bilang di awal kan, ini tuh saham yang ya memang valuasinya ya kenapa itulah. Aduh. Oke, kita ini dulu ya. Nah, Excel-nya jadi intinya ini sentimennya positif udah ya. Kalau kita rata-ratakan dapatlah harga 7.767,5, diskon 14%. Oh iya, kalau di tadi yang comparison, kalau kita cari harga wajarnya berarti udah ini ya, udah over value juga ya. Nah, akhirnya kita kesimpulan ya Bos Ruslan Abdul Ghani. INCO ya, INCO. Ya 1 fundamentalnya, 2 valuasinya berdasarkan historical, 3 valuasi berdasarkan comparison di industri yang sama, 4 adalah sentimen. Ya fundamentalnya oke sih, market cap-nya tebel ya kan. Dia juga bagi dividen ya walaupun gak gede-gede amat ya setidaknya bagi PE ratio-nya yang gede ya kan. Kemudian pertumbuhan labanya oke, dan kinerjanya ya anggaplah bukan anggaplah, memang oke, sorry, memang oke. Nah, valuasi historisnya, jadi karena ini lihat nih, karena fundamentalnya bagus, kinerja sekarang bagus ya kan. Jadi kita itu udah kayak telat ya, kereta apa ya, udah masuk, udah ke apa ya, udah telat gitu. Ya udah telat lah. Jadi ya valuasinya udah mahal, ya kan. Udah overprice, over value karena apa? Karena banyak investor yang masuk gitu. Ini saham yang menarik ya, perusahaan yang menarik ENCO ini ya. Dia nikel ya, nikel. Hmm. Banyak perusahaan yang masuk banyak perusahaan, banyak investor yang masuk sehingga harganya naik, mahal gitu ya konsepnya ya, Bos. Jadi kenapa harga saham suatu emiten itu mahal, ya ini prinsip dasarnya, semakin banyak orang yang invest, maka harga saham itu pun semakin meningkat. Nah sama ini, ya toh karena kita tahu prinsip ini berarti perusahaan ini itu bagus ya. Jadi ada di other side-nya ya. Di other, kesimpulannya itu perusahaan ini tuh bagus coy.
bagus. Ini kita kasih biru deh. Nah, bagus. Sehingga valuasi comparison di industri yang sama juga ya udah kemahalan gitu ya, udah kemahalan guys, udah kemahalan. Sentimennya bagus. Kenapa? Nggak heran karena ya ini kita udah lihat kan, sentimennya bagus, banyak-banyak orang yang tertarik. Satu, bukan karena apa lagi dan lain hal selain fundamentalnya yang bagus, kinerjanya yang bagus gitu ya kan. Sehingga karena banyak investor yang masuk, sentimennya kan positif semua dia tuh. Sentimennya positif semua Bos, ya kan. Sehingga nggak heran kalau ya valuasinya sekarang udah naik gitu, udah overprice, over value, ya udah over value. Udah over value. Ya jadi itu ya Bos Ruslan Abdul Ghani. Ya INCO ini perusahaan yang bagus, hanya saja sudah over value gitu. Kemudian kalau Anda bertanya, jadi harga wajarnya di harga berapa dong? Ya, harga wajarnya simpelnya gini aja deh. Kita lihat dari mana ya? PBV kali ya. Dari PBV, oke dari PBV deh. 1,81 ya. 1,81 kita kalikan 3.400 ya. Ini kita kalikan 3.452,14 ya 6.248 tuh. Udah over value kan. Ini harga wajarnya nih, berdasarkan BVPS kalau di industri yang sama, rata-rata industri yang sama. Nah, bagaimana dengan ini ya, PER ya, P/E ratio ya, 18,43. Oke, sorry, ini 18,43. Nah, ini kita kalikan ya, 6.958. Jadi harga wajarnya itu ya di rentang ini 6.200 sampai 6.900. Ini sekarang 6.700 ya. Aduh udah mendekati harga wajar ya. Jadi nggak menarik lagi gitu. Nggak menarik lagi Bos Ruslan ya. Ya gitu ya. Intinya udah over value. Jadi tunggu aja harganya. Ya harganya di bawah harga wajar ya 6.200-an. Sembari kita nunggu laporan keuangan ketiga. Kita lihat grafiknya terus. Intinya kita udah tahu bahwa INCO ini perusahaan yang bagus itu sih. Ya INCO. Oke, makasih ya Bos Ruslan atas requestnya sehingga kita boleh tahu juga sih INCO ini perusahaan yang bagus banyak diminati. Ya, tetapi teman-teman yang mau investasi jangka panjang di INCO jangan lupa teman-teman juga harus tahu ya apa ya model bisnis perusahaannya juga gitu. Nikel itu kayak gimana gitu kan? Gunanya buat apa ya setidaknya harus tahu lah kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang mau download linknya download linknya. Download Excelnya silakan di link.id/isai766 bisa dibayar dengan instant payment. Oke, sekian dulu yang mau request silakan request di kolom komentar, yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan Anda juga bisa share video saya. Thank you, salam luar biasa.